Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Genbi Energi Negeri. Oke, sebelumnya kita udah ngebahas tentang beasiswa Bank Indonesia dengan Kak Rio ya. Berarti untuk episode yang kali ini kita bakal membahas tentang Genbi itu sendiri. Sebelum masuk ke Genbi, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Fauzi Nurifwan. Hai, Genbi Nusantara, Lampung. Oke, jadi kalau misalnya kakak baca sekilas ya, Kak Fauzi ini track recordnya bagus banget, sumpah. Pengalaman organisasi banyak, speaker di mana-mana, pokoknya kece deh. Siapa sih cewek yang klub kayak ya? Wow. Oke, sebelum masuk ke materi, kira-kira mau nanya dulu nih Kak Fauzi, kesibukannya apa nih selama ini? Ya, kalau saat ini saya lanjut pendidikan di Magister Ketentuan Kota di Universitas Lampung. Wih, keren. Dapat kesempatan beasiswa di sana juga. Juga beasiswa di sana Kak ya? Oke. Selain kuliah, Selain itu ya ngebantu proyek penelitian dari dosen juga tuh. wih, sangat produktif sekali Kak Fauzi ternyata. Alhamdulillah. Oke. Saat itu. Dan juga saat ini juga diamanahkan juga sih untuk dari menjadi ketua umum di himpunan mahasiswa Pancasila dan multidisiplinnya. Tuh guys, contoh Kak Fauzi, udah S2 aja masih aktif organisasi, dapat beasiswa dan aktif penelitian. Gila ya, bisa seproduktif itu. Bayangkan kalau misalnya kalian bisa seperti itu juga nantinya. Oke Kak, mungkin kita langsung masuk aja Kak ya. Pertanyaan pertama mungkin dari Kak Fauzi ini, kira-kira Kak Fauzi ini ketua umum yang keberapa sih di yang provinsi gitu? Iya. Teman-teman bisa tahu nanti. Jadi sebelum mungkin menjadi ketua umum saya untuk penerima beasiswanya saya di tahun 2015 dan juga untuk di provinsi saya menjabat sebagai ketua umum di periode 2017-2019 dan untuk komisariatnya itu di tahun 2016 saya pun menjabat sebagai ketua umumnya di Universitas Lampung. Itu. Sebelum jadi ketua umum provinsi aja, belakangnya aja banyak ya ketua umum. Banyak banget. Oke, menurut kakak nih Kak ya, Genbi itu apa sih Kak? Ya, kalau dari saya pribadi, Genbi itu ya wadah bagi para mahasiswa ya, penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan juga Bank Indonesia itu melakukan suatu program di mana namanya program sosial Bank Indonesia sebagai bentuk meningkatkan nilai kepedulian terhadap pendidikan. Dan juga mungkin meningkat suatu permasalahan di mana tingginya biaya pendidikan dan juga banyak pada beberapa kasus yang mungkin kita mahasiswa itu terkendala nih, bahkan mungkin sampai sempat berhenti gitu kan, nggak melanjut pendidikannya kan, padahal dia itu berkompeten sekali gitu kan. Maka dari itu menyikapi permasalahan tersebut Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan gitu. Makanya program beasiswa Bank Indonesia ini ya salah satunya juga di samping untuk mempermudah daripada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya, di samping itu juga kita dilatih juga nih dari Bank Indonesia, nggak cuma hanya mendapatkan dana pendidikan saja, pastinya ada pelatihan terkait seputar dari kepemimpinannya, dari jiwa entrepreneurship-nya, dari ilmu kebangsaan kalian juga kita harus bisa tuh. Dari Genbi itu jangan sampai Banyak ya. Iya, seperti itu. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, Genbi itu merupakan CSR dari BI-nya, yang mana BI itu mau menginvestasi di bidang pendidikan itu kan. Seperti itu. Dan juga pasti banyak menurut Kak Fauzi benefit-benefitnya nggak cuma finansial, kita juga bisa mengatur sosial. Banyak banget yang didapat dari Genbi. Oke, kan kakak ini udah pernah menjabat ketua umum provinsi, bahkan komisariat Kak ya. Nah, kira-kira visi misi Genbi itu apa sih Kak? Mungkin agak cerita sedikit dulu ya mengenai ini visi misi Genbi di perusahaan saya. Wah, iya. Karena menyikapi suatu kondisi di mana juga pada waktu itu memang Genbi Provinsi Lampung untuk terkait kayak kuantitas juga masih minim gitu juga kan, masih juga perlulah suatu dorongan dan juga
saya juga alhamdulillah juga mendapatkan kesempatan tuh leadership camp yang pada akhirnya saya mengetahui, oh seperti ini ya GNB, juga sharing and share dengan teman-teman GNB Nusantara. Pada akhirnya saya kembali ke wilayah, oh kami yang berangkat harus nih punya gebrakan, kita harus mengupgrade nih GNB profesional. Kita bisa kok nama kita GNB profesional itu terpampang di podium nasional, karena dulu tuh masih ada nih GNB terbaik nasional, menginspirasi lah gitu. Pada akhirnya visi waktu pas saya menjadi dilantik menjadi ketua umum itu menjadikan GNB profesional itu terbaik di tingkat nasional, gitu. Dan juga untuk terkait misi itu kita lakukan juga peningkatan kuantitas dan juga kualitas daripada sumber daya anggotanya, dan juga kita juga kolaborasi dengan Bank Indonesia, kita kegiatan sama-sama, dan juga melebarkan sayap, kita kegiatan langsung dengan komunitas-komunitas di luar, gitu kan. Karena daripada peran ketua umum juga kan kita harus komunikasi ke eksternal juga segala macam. Menjalin hubungan baik antara eksternal dan internal gitu ya. Dan alhamdulillah juga gini, cerita sedikit ya, ini mungkin karya terindah daripada terakhir tugas saya gitu kan, keputusan kami. Jadi dengan kegigihan daripada teman-teman pengurus gitu kan, dari jajaran pengurus, dari anggotanya juga gitu kan, dari arahan daripada juga pendahulu kami, dari dorongan pembina GNB gitu kan, dari support teman-teman juga GNB Nusantara juga, itu yang akhirnya kegigihan itu membuahkan hasil. Jadi gimana kami itu merubah visi menjadi realita. Di akhir kepengurusan saya 2018-2019 itu kami bisa menyabat untuk menjadikan kita baik kita nasional, bukan hanya 10 terbesar tapi 5 terbaik nasional. Berarti bukan hanya sebatas angan-angan, bukan sebatas angan-angan, itu ternyata terwujudkan. Iya, alhamdulillahnya itu semangat kita semua keluarga besar dari profesional. Tadi kan Kak Fauzi sempat menyinggung tentang LC Leadership Camp. Mungkin Kak Fauzi bisa cerita dikit sih, apa sih Kak Leadership Camp itu gitu? Ya, Leadership Camp itu apa ya, namanya suatu kegiatan yang memang sudah menjadi budaya daripada Bank Indonesia juga untuk melatih dari mahasiswa-mahasiswa terpilih, ini dari beasiswa Bank Indonesia, dari mahasiswanya ini yang mendapatkan itu juga disari juga nih, nggak semuanya untuk bisa ikut Leadership Camp itu. Jadi dipilah dan pilih yang memang yang terbaik, akhirnya berangkat itu dan dilatih ke kita terkait memang kepemimpinannya, dan juga terkait juga seputar mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Kan kita juga tujuan juga di GNB ini sebagai frontliner ya, dari depan apapun terkait kayak kebijakan dari Bank Indonesia, kita juga harus sanggup untuk mensosialisasikannya, baik ke rekan mahasiswa kita maupun ke masyarakat juga tuh, kita harus itu gitu kan. Berarti Leadership Camp ini merupakan salah satu program dari BI dan GNB yang mana anggota-anggotanya itu bisa melatih jiwa kepemimpinan mereka Kak ya. Oke. Akbar juga seru tuh. Mantap. Jadi Kak Fauzi Leadership Camp nasional, siapa tahu teman-teman GNB di sini juga bisa berkesempatan LC nasional Kak ya. Iya, amin. Karena banyak banget pengalaman teman-teman baru di sana. Pastinya. Kira-kira ya Kak, GNB itu ada di mana aja, dan kira-kira bidang dari GNB itu apa sih Kak? Mungkin lebih ke divisi kali ya yang kalau di mana aja tuh mungkin saat ini gitu kan, itu lebih banyak ya dan juga saya dapat informasi juga kalau di zaman saya dulu itu hanya terkhusus untuk perguruan tinggi negeri, tapi ternyata dapat informasi juga perguruan tinggi swasta juga sudah ada gitu kan. Jadi sudah luas ya. Semoga aja gitu kan, untuk mungkin salah satu universitas yang memang belum mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, nanti mungkin untuk kedepannya bisa dapat nih gitu kan teman-teman gitu. Kira-kira di GNB itu apa sih Kak bidangnya? Mungkin divisi kali, kalau divisi ya, divisi. Diuji gini ya gue. Saya ingat saya gitu kan ya. Di zaman kakak. Di zaman saya tuh divisi pendidikan, divisi kewirausahaan, ya, divisi kesehatan, habis itu divisi kemitraan dan kerjasama, dan ini nih yang terpenting gitu kan, divisi pengembangan organisasi dan anggota. Itu lebih ke internalnya. Lebih ke internal di penguatan kita sendiri, wadah kita sendiri. Mungkin Kak Fauzi kan pernah jadi ketua umum wilayah Kak ya. Mungkin bisa nyebutin beberapa
program kerja unggulan per divisi di zaman kakak gitu kak. Kira-kira misal dari pengembangan organisasi anggota tuh LC tadi ya kak ya contohnya, terus mungkin kayak kegiatan tuh ngapain gitu biar teman-teman di sini tahu oh Genbi itu ternyata banyak banget kegiatan positif gitu kak. Kira-kira di zaman kakak apa aja? Jadi beberapanya untuk di tahun 2000, saya kan 2 tahun kepengurusan ya, 2017 2019, untuk di tahun 2017 2018 itu kami penguatan internal itu ada namanya Genbi Sakti. Genbi Sakti. Genbi Sakti itu di mana kita meningkatkan kapasitas, kualitas, soft skill daripada anggota kita sendiri. Yang saya ingat saya itu ada kegiatan training gitu kan. Itu masa kemampuan kita dan juga meningkatkan kreativitas kita juga gitu kan. Dan juga ada kegiatan untuk olahraga. Ada olahraga juga, ada bareng dong. Ada bareng, sehat banget gitu kan. Dan itu juga apa namanya, ada kegiatan kita juga itu dengan komunitas sosial yang lainnya dalam acara kepedulian kalau saya jadi charity gitu. Oh, charity betul. Charity ya itu sih kita mampu untuk bisa berkolaborasi dan juga seruan-seruan bareng, dan juga saking seru-seruan juga kita outputnya itu dapat bisa apa ya hasilnya, karena lebih peduli untuk orang yang memang membutuhkan itu gitu kan. Kalau nggak salah tuh yang tinggi gitu. Aceh kalau nggak salah pas dia misalnya ya, pas kena gempa segala macam kayak gitu. Nah kan Kak Fauzi ini udah lama nih berkecimpung di pergendian duniawi. Kira-kira feedback yang kakak rasa, apa benefit yang kakak rasain banget itu apa sih kak? Kalau saya sendiri ya yang merasakan untuk terlibat di Genbi ini gitu kan, sejauh ini terkait kepekaan terhadap sama manusia, jadi belajar sebagai insan yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi sebelum itu memang mungkin terlalu kaku ya, maksudnya nggak ada pikiran nih gitu kan, kadang-kadang mager apa sih memang apa ya sebagai mahasiswa ini gitu, kadang-kadang timbul di benak dimana apa yang lo lakuin gitu kan untuk lingkungan dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah juga ketika saya menjabat di Genbi juga, jadi ada tuh komunitas musik tuh di Kecamatan Panjang, gitu ya, saya dengan Panjang, saya ajak untuk collab tuh dengan Genbi, pas itu di Charity juga segala macam. Jadi kita bisa mengaplikasikan ilmu Genbi di masyarakat sekitar. Bagaimana kita itu sih memang saya masyarakat terlebih tambahan yang mungkin terkait kayak ilmu kebangsaan gitu kan, yang kita tidak dapat di perkuliahan, akhirnya kita dapat di bagian begini. Mungkin kata-kata yang bagus untuk ini, jangan sampai ada tiada dirimu tidak ada bedanya ya kayak. Di sini kita bisa membagi kebahagiaan untuk orang lain, kita bisa mengasah diri kita. Saya pun di sini merasakan benefit banget dari Genbi. Sebenarnya saya itu malu ke orang yang nggak bisa ngomong dengan orang. Cuman semenjak aktif di Genbi, wah saya jadi dewasa mau kayak gimana juga. Lo percaya nggak sih? Dulu tuh saya bukan orang yang memang berani untuk sama kayak di depan umum. Takut juga terbakar-bakar juga, terlalu grogi gitu kan. Ya di sini mungkin kan diuji segala macam. Bagian tantangannya ya udah akhirnya itu. Dan juga apalagi kita universitasnya beda-beda kan. Banyak tempat tahun baru. Ya tahun baru, kultur beda-beda juga. Ya itu jadi pembelajaran sendiri kita untuk apa ya namanya ya bisa masuk ke mereka, diterima mereka. Apalagi teman-teman kita supportive semua kayak. Nah tadi kan Kak Fauzi udah cerita banyak tuh dari pengalaman dari Genbi, dari visi misinya, apa aja yang tercapai, sampai apa aja yang dapat. Nah kira-kira nih Kak, kan kakak juga pasti pernah aktif di UKM kampus gitu kayak atau mulai ikut komunitas lain gitu. Kira-kira yang ngebedain Genbi dengan komunitas lain apa sih Kak? Ya yang membedakan Genbi dengan komunitas lainnya, pertama sih memang tadi sudah sempat saya singgung juga terkait memang kita tidak hanya mendapatkan dari pendidikan aja. Terkait pelatihan juga mungkin dilakukan secara berkala tuh dengan Bank Indonesia mengontrol juga kita untuk menjadi memang sumber daya manusia unggul di masa depan di sumber daya saya. Tidak cuma dapat hard skill tapi kita juga dapat soft skill. Saya dilibatkan dalam kegiatan Bank Indonesia, kita juga
dilibatkan untuk bisa bertanggung jawab mengkoordinir daripada kegiatan daripada Bank Indonesia gitu kan, seperti itu. Kalau dari Kak Fauzi seperti itu guys, jadi ada nilai lebih sendiri dari DNB itu kayak ya DNB itu banyak loh manfaatnya, kayak nggak cuma kita dapat bantuan dana tadi seperti yang saya bilang di awal, cuman kita juga ada kesempatan untuk melatih diri kita atau melatih skill kita kayak di divisi itu kayak Kalau itu mungkin saya bisa di dunia swasta karena kan kebutuhan berbeda tuh kan, ada yang teknik apalagi saya kita yang mungkin nggak tahu mungkin software terkait dengan segala macam bisa sharing segala macam sih bisa kan mungkin kalau misal kita UKM itu kan mungkin fakultas sejurusan aja sefokus aja, ini kan lebih luas, ini lebih luas banget gini, mau ngobrol juga asik tulus bahkan kalau misalnya beruntung bisa dapat jodoh di JNB. Bisa ya? Bisa Kak. Kapan sih udah dapat jodoh katanya di JNB? Oh iya ya. Oke. Kira-kira Kak ada nggak sih Kak kesan atau pesan untuk JNB yang sekarang? Untuk kesan sendiri gitu kan, itu terkait memang saya pribadi itu untuk kepekaan terhadap sosial memang mulai untuk meningkat gitu kan kepeduliannya. Salah satunya mungkin terkait kita misalkan kan dilibatkan tuh dalam kayak proyek komunitas segala macam. Kalau saya kan dari pertanyaan basicnya kita melihat kadang-kadang langsung berpikir secara sekilas aja, oh kira-kira harus nih ada ini nih di sini untuk bisa membangun ini gitu kan. Dan kadang-kadang berpikir seperti itu. Dan juga kalau untuk terkait pesan si kompak selalu untuk ini Provinsi Lampung dan fokus sama apa memang yang tersisa, maksudnya dapatnya sumber daya anggota yang memang aktif. Untuk yang hilang biarkan saja, tetap terfokus sama apa tujuan teman-teman semua. Balik lagi ke apa yang kita rencanakan di awal mungkin ada beberapa orang yang ada kesibukan lain, kita juga nggak sama masakan itu. Jadi kita harus fokus kepada teman-teman kita yang masih mau gitu berkontribusi di sini gitu. Oke. Jadi itu guys, kira-kira kurang lebih penjelasan tentang JNB dari Kak Fauzi. Teman-teman di sini mau daftar JNB nggak? Jangan sampai kelewatan tuh informasinya tuh gitu. Pokoknya beasiswa terfavorit banget. Banget. Soalnya selain bantuan dana yang juga yang gede, banyak banget, malah nggak bisa diucapin pada banget. Bahkan gini kasusnya di perusahaan saya, ada salah satu rekan gitu kan, dia bukan mahasiswa memang, tapi bisa nggak sih gue ini ikut gabung di segala macam, di volunteer segala macam, karena pada saat itu kan kita nggak ada dalam volunteer segala macam kan, terus belum ada gitu. Maksudnya sejauh itu loh untuk memang ini bisa dikenal dan juga mau mereka yang terlibat banget. Sampai pengen masuk kursi dengan JNB kayak. Wah tuh guys, seberapa keren beasiswa Bank Indonesia atau JNB ini. Kalau misal kalian udah dapat masuk JNB, kalau nggak aktif rugi banget sih, banyak banget di sini benefitnya. Ya mungkin dari pengunjungan saya juga Kak, kita bisa jargon untuk menutup podcast kali ini. Mungkin dalam belajar jargon ya. Mungkin dari ketemu Kak Fauzi itu. Oh saya? Ya, persilahkan. JNB, energi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan juga share ya guys.